Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel YouTube Pergi TV, kembali lagi di konten explore sejarah di channel YouTube Pergi TV. Rondo Kuning. Bagi sebagian masyarakat suku Using di Banyuwangi, Jawa Timur, Rondo Kuning dikenal sebagai sosok penunggu sawah atau padi. Banyak tersebar makam yang mengatasnamakan Rondo Kuning di wilayah Banyuwangi, terutama di wilayah tengah kabupaten berjuluk Bumi Blambangan tersebut. Sosok Rondo Kuning erat kaitannya dengan sawah dan kehidupan para petani di zaman dahulu kala. Bahkan, di salah satu desa menamakan area persawahannya dengan sebutan Persawahan Rondo Kuning. Ratusan tahun lalu, beliau kerap menampakkan wujudnya dan membaur hidup bersama masyarakat sekitar. Kami di channel YouTube Riki TV akan mengeksplor cerita sejarah Rondo Kuning yang konon sosoknya berupa dewi yang berasal dari laut pantai selatan. Dan ternyata ada hubungannya dengan Raja Blambangan, yakni Prabu Tang Alun I. Arep duwe gawe, duwe gawean terus duwe gawean arep nyunati, ngawinaan iku kudu disambang. Nggih. Maksude iku ya mbok slametan. Wah, hang sunat iku dijak pisan, wah ngawinane dijak. Ziarah nggih, Pak. Jaro. Wah, Rondo Kuning iku sejarah pengen iku jare ceritane. Sejarah iku pengen jare pindah nang Banyuwangi iku kepengin jangkungi sak iku jane iku kepengin dadi wong tuwek ngono. Hang Joko niki sawah niki. Hang Joko sawah. Tapi asline yo adu wong pengen. Ceritane wong pengen iku wis pokoke cukup donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku jare ceritane wong tuwek pengen cukup donga iku. Hang nemokaken makame Rondo Kuning sinten niki? Ya Pak Haji mati teng wong iki. Ini tahun bengen nggih. Tahun pengen. Iki sawah iki. Di explore episode ketiga kali ini, aku dan teman-teman yang lain di sini sedikit berbeda explore kali ini, explore sejarah kali ini ya. Karena nanti ada sesi mediasi. Nah, ini juga ada nanti yang akan dimediasi, namanya Mbak Devi. Nanti kita akan coba masukkan sosok Rondo Kuning ada di sini. Buat yang belum tahu, Rondo Kuning sendiri adalah tokoh zaman dulu, tokoh sejarah zaman dulu yang erat kaitannya dengan sawah atau padi. Dan di Kabupaten Banyuwangi sendiri itu ternyata banyak ditemukan makam yang mengatasnamakan Rondo Kuning. Nah, ini kan belum pasti makam yang mana yang sebenarnya ada. Nah, di explore kali ini kita akan menggali informasi, menguak sejarah bagaimana kisah Rondo Kuning zaman dulu yang mungkin ada hikmahnya bisa kita ambil. Nah, oke teman-teman, saksikan terus explore episode 3 ini. Jangan di skip, tonton sampai habis. Oke teman-teman, langsung saja kita akan memulai mediasi, akan memasukkan sosok Rondo Kuning. Nah, yang akan memasukin ini merupakan namanya kita sebut Kang Jai. Kang Jai ini merupakan ahli spiritual yang bisa memasukkan sosok Rondo Kuning ini ke dalam tubuh. Untuk yang mediasi sendiri tidak sembarangan teman-teman ya. Harus orang yang punya energi lebih, karena takutnya nanti akan gerak-gerak sendiri nanti tidak karuan. Kebetulan ketemu Mbak Devi ini yang punya energi kuat untuk memberikan informasi-informasi atau orang yang akan dilakukan mediasi gitu teman-teman ya. Baiklah, langsung aja kita mulai mediasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ini benar dengan Nyai Rondo Kuning? Benar. Apakah boleh kita cari-cari informasi tentang Nyai Rondo Kuning? Boleh? Boleh. Terima kasih. Sudah berapa lama tinggal di sini? Saya di sini sudah lebih dari 1000 tahun. Apa pas waktu zaman Tawang Alun, Prabu Tawang Alun? Bener ya? Betul. Nama aslinya memang Nyai Rondo Kuning apa ada nama lain? Memang asli Rondo Kuning. Karena saya memakai selendang kuning Memakai selendang kuning ya. dan saya berasal dari laut pantai selatan. Berasal dari laut pantai selatan. Ya. Berarti Nyai Rondo Kuning ini dewi atau seperti apa? Sosok manusia atau bagaimana? Bukan manusia. Apakah sosok dewi atau sosok dewi gitu? Ya, betul. Terus ditugaskan sampai desa ini, kenapa Nyai? Saya tidak bisa kembali ke lautan karena saya menikah dengan Tawang Alun. Tidak bisa kembali ke lautan karena menikah dengan manusia. Tawang Alun. Tidak bisa kembali ke lautan karena menikah dengan manusia. Betul. Berarti Nyai Rondo Kuning ini salah satu selirnya Prabu. Saya istri pertama. Istri pertamanya Prabu. Dan itu tidak ada yang tahu. Sebenarnya di Kabupaten Banyuwangi sendiri itu banyak tersebar makam Rondo Kuning. Jadi yang benar itu yang di mana, Nyai? Di sini. Di sini. Itu. Baik teman-teman, jadi ini merupakan makam asli Rondo Kuning. Baru saja Mbak Devi menunjuk ke arah makamnya. Bisa diceritakan dulu, Nyai, waktu zaman Prabu Tawang Alun tugas Nyai Rondo Kuning sendiri apa aja? Saya membantunya dari alam gaib agar dia selalu terlihat berwibawa, kuat, dan bisa berkuasa. Apa benar itu Nyai? Banyak di masyarakat sini itu menganggap Nyai itu Dewi Padi. Apakah betul demikian? Betul Nyai. Baik teman-teman, bisa dilihat sendiri, bisa disaksikan sendiri bahwa Nyai Rondo Kuning ini ternyata ada hubungannya dengan padi, seperti yang aku bilang di pertama tadi ya. Di makam Nyai sendiri di sini itu banyak sekali orang menaruh kopi atau sajen. Itu kenapa ya bisa seperti itu? Itu bukan buat saya. Bukan buat Nyai, berarti sesajen yang ada di makamnya Nyai. Saya tidak mau seperti itu. Berarti untuk siapa itu Nyai? Untuk makhluk halus di sini. Ya. Oke, Karena teman-teman, di sekitar sini juga banyak. di sekitar sini juga banyak makhluk lain. Apa aja itu Nyai? Bisa dijelaskan mungkin? Di situ Di sebelah situ ada di pohon pisang. di pohon pisang Ada beberapa kuntilanak. Terus di sana ada genderuwo. Terus di atas ini
ada macan Oh, ada macan di atas pohon. pohon. Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa sesajen untuk yang di sini ternyata bukan untuk Nyai Rondo Kuning, dan Rondo Kuningnya sendiri tidak mau ada sesajen seperti itu. Jadi sesajen yang ada di sini itu untuk dimakan atau untuk makhluk yang di sekitar sini, bukan untuk Nyai Rondo Kuning seperti itu. Nyai boleh sambil duduk aja bisa. Baiklah. Selain tinggal di sini, Nyai biasanya di mana saja? Saya ada di sekitar Banyuwangi, Di sekitar Banyuwangi. di daerah persawahan. Pokoknya kalau di daerah persawahan itu tempat tinggal Nyai Rondo Kuning. Bukan tempat tinggal. Oh, Suka jalan-jalan. suka jalan-jalan di area persawahan. Gitu, Nyai. Di sekitar sini kan dulu pasti bukan area persawahan ya, Nyai. Dulu kan alas di sini, bener ya, Nyai. Nah, yang membabat alas di sini untuk dijadikan persawahan itu siapa itu, Nyai? Warga yang tinggal di daerah sini. Warga di sekitar sini yang membabatnya ya. Terus kenapa Nyai bisa dimakamkan di sini? Kenapa? Karena dulu sini termasuk daerah kekuasaan Prabu Tawangali. Dari sana, Ya betul. dari Macan Putih, Dari Macan Putih, betul. diambil ke sana sampai ke arah pantai. Jadi dari Keraton Macan Putih ke timur itu ya. Terus adakah di sini peninggalan-peninggalan? Adakah di sini peninggalan-peninggalan kerajaan keraton yang masih tersimpan di bawah tanah? Apakah ada, Nyai? Di mana? Di daerah sini? Di daerah sini, Nyai. Tidak ada. Tidak ada. Terus Nyai berarti dimakamkan di sini cukup lama kan ya? Pernah gitu memunculkan wujudnya, jadi orang lain itu kelihatan jelas wujudnya Nyai Rondo Kuning seperti apa? Pernah gitu? Pernah. Biasanya Tapi tidak sering. pernah tapi tidak sering. Kadang saya berkumpul dengan warga sekitar seperti orang biasa. Tapi menyerupai seperti masyarakat sekitar. Tapi itu sudah sekitar 100 tahun yang lalu. Terakhir saya memunculkan diri. Setelah itu sudah tidak pernah. Berarti Nyai terakhir memunculkan wujudnya sekitar 100 tahun yang lalu. Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa Nyai memunculkan wujudnya itu 100 tahun yang lalu, teman-teman. Berupa sosok masyarakat yang di sekitar sini dan bergaul dengan masyarakat di sekitar sini. Itu 100 tahun yang lalu memunculkan wujudnya. Untuk belakangan ini kenapa tidak memunculkan wujudnya, Nyai? Apa ada alasan? Saya tidak mau. Kenapa Nyai kiranya tidak mau? Karena orang-orang sekitar banyak yang akhirnya tidak percaya kepada Tuhannya. Jadi saya tidak mau. Seperti itu kira-kira alasannya. Terus berapa itu Nyai selirnya Prabu Tawangali? Selirnya ada sekitar
25. 25 selir. Kenapa Nyai memilih berpisah dengan Prabu Tawangalun? Saya tidak pernah berpisah. Tidak benar. Saya tetap ada, tetapi saya selalu di belakang, dan saya tidak mau memunculkan diri atau mengenalkan diri kepada masyarakat. Hanya saya dan beliau yang tahu. Selain di desa ini, apa makam yang di desa lain itu benar makam Nyai? Bukan. Baik Nyai, terima kasih sudah memberikan informasi. Kami akan mendoakan, saya dan teman-teman akan mendoakan Nyai di sini. Terima kasih. Sama. Bolehkah saya pergi? Boleh. Oke teman-teman, jadi telah selesai sesi mediasi bersama Mbak Devi tadi. Nah, yang saya tangkap dari Rondo Kuning sendiri bahwa perihal sesajen atau yang lainnya, sesajen ya, perihal sesajen itu sebenarnya bukan kemauan dari Nyai Rondo Kuning sendiri, dan Rondo Kuning sendiri tadi sudah bilang bahwa tidak mau ada begitu, dan yang memakan atau yang mengonsumsi sesajinya itu ternyata makhluk yang ada di sekitar sini, seperti yang disebutkan tadi, gondoruo, kuntilanak, atau pocong yang di atas pohon ini, macan yang ada di atas pohon ini. Jadi bisa diambil kesimpulannya bahwa ini bukan rekayasa. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan rekayasa. Jadi mediasi ini merupakan tujuan kami untuk menggali informasi, menggali sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Banyuwangi utamanya dan lainnya, dan meluruskan juga, seperti itu teman-teman. Baik Mbak Devi, tadi gimana saudara perasaannya pas mediasi tadi? Jadi beliau itu bukan manusia sebenarnya. Oh, iya. Beliau itu dewi yang mungkin 1000 tahun yang lalu, memastikan ada, kita pernah dengar mungkin cerita-cerita sejarah atau gimana ya terserah kepada semuanya ya, boleh percaya atau tidak, tapi ya seperti itu. Jadi beliau itu tinggalnya di pantai selatan, lalu ya entah gimana ceritanya bertemu dengan Prabu Tawangalun dan menikah. Setelah menikah, si Rondo Kuning ini tidak bisa kembali lagi ke sana, ke alamnya, karena dia sudah menikah dengan manusia. Akhirnya dia ikut tinggal di sini, dan dia selama ini yang membantu Prabu Tawangalun, istilahnya dari belakang, dibantu secara apa namanya itu mas, ya spiritual seperti itu. Jadi biar agar Rondo Kuningnya agar Prabu Tawangalun itu menjadi sosok yang berwibawa, bijaksana, dan di mata masyarakat itu sangat dikagumi. Jadi seperti itu. Jadi bukan muncul seperti di sampingnya seorang istri gitu, bukan di belakangnya berarti. Iya. Sosok gaib tadi. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan untuk episode 3 Explore Sejarah Rondo Kuning kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya Mas Devi ya. Klik tombol subscribe supaya update terus tentang edukasi Explore Sejarah, terutama yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan jangan lupa tinggalkan komen, like, dan share ke semua media sosial kalian. Ya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.